Selamat datang di POMA, tempat di mana kita membahas berbagai topik tentang kesehatan mental dan kesejahteraan. Saya Adinda Ceni Semesta sebagai host Ceca, dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan seringkali kurang dipahami, yaitu Post Traumatic Disorder atau PTSD. Nah, dalam episode kali ini kita akan mendengarkan kisah-kisah dari mereka yang hidup dengan PTSD, serta mendapatkan wawasan dari para ahli tentang bagaimana kita dapat mendukung dan membantu yang terkena dampaknya. Kami berharap diskusi kali ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang PTSD serta cara-cara efektif untuk penanganannya. Baik, di sini Ceca sudah bersama para narasumber, yaitu ada Ibu Dr. Ade dan juga Madina Gitafia. Nah, sekarang Ceca mau berterima kasih dulu nih kepada narasumber kali ini karena udah mau menemani Ceca dan juga kalian di rumah. Terima kasih ya sudah datang ke sini. Sama-sama Ceca. Nah, sekarang Gran Ceca nih mau nanya-nanya ke Ibu Dokter Ade. Apa sih yang dimaksud dengan PTSD itu? Jadi PTSD itu adalah gangguan stres pasca trauma. Biasanya gangguan ini itu ditandai dengan kegagalannya seseorang dalam jadi PTSD sendiri itu adalah gangguan pasca trauma. Nah, jadi biasanya gangguan ini itu ditandai oleh kegagalan seseorang untuk pulih setelah menyaksikan suatu kejadian hal-hal yang mengerikan. Nah, kondisi PTSD sendiri ini itu bisa berlangsung secara berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Nah, dengan membawa kembali kenangan trauma disertai dengan reaksi emosional. Nah, untuk gejala sendiri itu ada apa sih, Dok? Biasanya gejala yang dialami oleh pengidap PTSD sendiri itu ada mimpi tentang kilas balik terhadap satu kejadian dan datangnya mimpi buruk. Itu bisa mengakibatkan datangnya traumatik itu sendiri datang dikarenakan membuat pasien itu menjadi stres dikarenakan kegelisahan, tertekan, hingga menimbulkan rasa bersalah pada dirinya sendiri. Terus siapa aja yang beresiko terkena PTSD ini? Nah, sebenarnya yang beresiko itu semua orang dari segala usia atau kalangan itu bisa aja terkena PTSD ini. Nah, beberapa faktornya itu adalah seperti mengalami trauma intens yang berkepanjangan dan memiliki trauma di masa lalu serta kehilangan orang-orang yang mereka sayangi. Terus gimana sih tentang seseorang nih, Dok, bisa didiagnosis sebagai penderita PTSD? Nah, biasanya profesional bagian kesehatan mental akan meneliti untuk memastikan orang itu pengidap PTSD atau bukan. Nah, biasanya langkah-langkahnya itu dengan cara mewawancarai pasien itu untuk mengumpulkan informasi tentang berapa lama trauma yang telah mereka alami. Nah, gejalanya itu biasanya mempengaruhi kehidupan sehari-hari atau tidak. Nah, habis itu bisa juga memastikan gejala trauma yang dialami pasien itu seberapa jauh dan seberapa lama. Nah, biasanya setelah itu dokter itu akan mengevaluasi untuk memberikan saran atau akan memberikan diagnosis untuk menyarankan rencana perawatan atau pengobatan yang harus dilalui. Gitu. Terus untuk metode pengobatannya sendiri itu yang efektif apa aja? Biasanya yang paling ampuh itu melakukan terapi. Ada yang namanya terapi perilaku kognitif. Terapi ini bertujuan untuk mengubah pola pikir akibat dampak negatif akibat trauma. Nah, jadi selama sesi terapi ini bisa mengidentifikasikan hal apa aja yang bisa memicu kembalinya kenangan trauma. Nah, setelah itu bisa juga melalui obat-obatan seperti obat antidepresan untuk menghindari depresi atau menenangkan. Gitu.
Terus Caca mau nanya nih, bagaimana sih pentingnya dukungan setelah mengalami trauma atau dalam mencegah PTSD gitu? Sebenarnya buat dukungan sendiri itu sangat penting ya buat orang-orang di luar sana. Apalagi dukungan dari orang-orang sekitar, lingkungan sosial itu penting banget karena bisa mengurangi rasa kesepian pada pasien, mengurangi rasa malu, terus mengurangi rasa kesalahan yang dirasakan, juga meminimalkan adanya PTSD sendiri itu terjadi. Dan dengan itu juga individu tersebut dapat lebih cepat kembali ke kehidupan normal mereka. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Sama. Sekarang Caca mau nanya-nanya nih ke Madinah. Untuk Madinah sendiri bisa menceritakan sedikit tentang latar belakang dan bagaimana pertama kali kamu menyadari bahwa kamu mengalami PTSD. Mohon izin menjawab ya, Caca dan Dokter Ade. Sebelum itu, saya pada saat usia 15 tahun, saya sempat mengalami peristiwa di mana saya kehilangan orang yang sangat sayangi. Pada saat itu, saya duduk di bangku kelas 3 SMP. Saya merasa sangat tertekan, sedih berlebihan, depresi, bahkan sampai tidak bergaul dengan orang-orang di sekitar. Dari situ saya baru menyadari bahwa saya terkena trauma pasca PTSD. Gitu. Terus ada nggak sih peristiwa yang memicu PTSD pada kamu? Trauma yang memicu saya pada PTSD yaitu saya seringkali memimpikan seseorang itu terus-terusan berulang-ulang. Bahkan saya pernah sampai tidak ingin tidur karena takut sekali memimpikannya. Hampir 2 minggu saya Caca. Wow, lama sekali. Terus pengalaman ini apakah mempengaruhi kehidupan sehari-hari kamu? Sangat mempengaruhi karena pada saat itu saya kan kelas 3 SMP. Banyak orang-orang yang menjauhi saya Caca. Saya sempat tidak memiliki teman dan bahkan saya dianggap aneh mungkin ya, dibilangnya karena nggak mau bergaul. Saya hampir dibilang, maaf ya kasar, gila. Terus apa aja sih gejala yang kamu rasakan? Gejala yang sering saya alami ada 2, yaitu gelisah dan mimpi buruk. Yang seperti saya bilang tadi, saya seringkali memimpikan orang itu sampai saya takut banget buat tidur. Akhirnya saya jeda untuk tidur yang saya bilang tadi. Yang kedua, gelisah. Saya seringkali kebiasaan melihat jam di angka jarum jam kedua di siang hari. Saya seperti mengalami flashback di mana saya selalu melihat kejadian yang dialami oleh orang yang saya sayang itu. Terus apa sih tantangan terbesar yang Madinah hadapi dalam mengalami PTSD sendiri? Tantangan yang saya alami yaitu ada 2. Yang pertama, saya seringkali menjauh dari lingkungan sekitar. Saya sulit sekali bergaul, bahkan saya sempat tidak memiliki teman yang saya bilang tadi. Yang kedua yaitu saya seringkali sakit. Karena PTSD, saya seringkali merasa stres, bahkan itu pusing berlebihan, hingga akhirnya kesehatan badan saya menurun, sampai akhirnya saya mengalami turun berat badan drastis. Gitu. Terus gimana nih perasaan kamu saat pertama kali menerima diagnosis PTSD sendiri? Pada saat itu saya merasa tidak percaya, bahkan saya sampai bertanya terus-terusan kepada dokter yang menangani saya, apakah saya benar-benar terkena PTSD? Sampai akhirnya saya nggak bisa mengelak, dan dokternya memang benar-benar menjelaskan saya terkena PTSD. Seperti itu Caca. Terus Caca juga mau nanya nih, untuk pengobatan atau terapi ada nggak sesuatu pengobatan yang kamu jalani? Pada awalnya saya menggunakan obat penenang dari apotik biasa, sampai akhirnya saya pakai itu hampir 2 bulan lebih. Akhirnya orang tua saya tahu, yaitu ibu saya yang mengetahuinya dan memaksa saya untuk pergi ke psikiater. Jadi mau tidak mau saya pergi ke psikiater dan ikut ibu saya. Jadi waktu itu kamu sempat minum obat-obat tertentu gitu? Iya, yang bukan dari dokternya langsung. Jadi saya nggak tahu dosisnya berapa.
Terus gimana sih cara kamu menangani situasi yang memicu trauma atau stres? Pertama tadi, seperti yang saya bilang, saya menggunakan obat penenang pada saat dulu ya, sebelum saya pergi ke psikiater. Tapi setelah saya pergi ke psikiater, saya mendapatkan obat juga, obat penenang, tapi dengan dosis yang sesuai dengan tubuh saya butuhkan. Yang kedua dari cara saya yaitu pergi ke psikiaternya langsung untuk meluapkan semua rasa yang kita rasakan. Seperti itu ya, Caca. Terus Caca juga kepo nih, ada nggak sih kegiatan atau hobi yang kamu lakukan yang bisa membantu atau kamu merasa lebih baik waktu menjalaninya? Kalau seingat saya pada saat itu saya sempat memiliki hobi melukis. Saya senang sekali melukis. Baik, Caca minta maaf ya karena tadi ada kesalahan sedikit. Caca ulang ya pertanyaannya untuk Madinah. Bagaimana pandangan Madinah tentang pemulihan dari PTSD? Sebelum itu saya memiliki 3 prinsip. Yang pertama, saya menghargai diri saya sendiri. Yang kedua, dengan dukungan dari orang di sekitar saya. Dan yang ketiga adalah saya keluar dari zona nyaman saya. Karena apa? Karena hal itu sangat penting. Kalau saya menetap di zona nyaman saya dan saya tidak berani keluar dari sana, saya akan terus-terusan berada di lingkup hitam itu. Terus harapan Madinah sendiri untuk masa depan dalam hal kesehatan mental dan juga kesejahteraan? Yang pertama yang saya harapkan yaitu semoga layanan kesehatan semakin meningkat pesat karena sangat dibutuhkan mungkin ya di masa depan untuk membantu kesehatan mental anak-anak muda di saat nanti. Yang kedua yaitu untuk kalian yang tidak mengalami PTSD, semoga menormalisasikan itu dan kalau bisa bantulah mereka dengan dukungan atau semangat karena itu bisa membantu mereka keluar dari zona hitamnya. Gitu. Terus ada nggak sih pesan atau sepatah dua kata dari Madinah yang ingin Madinah sampaikan kepada penonton mungkin? Mohon izin menyampaikan pesan. Yang pertama yang ingin saya sampaikan yaitu adalah kamu tidak sendirian. Untuk pengidap trauma ya. Kamu tidak sendirian. Banyak yang menyayangi kamu dan pasti akan menolong kamu jika kamu meminta tolong kepada mereka. Yang kedua, berceritalah kepada orang yang sangat kalian percaya atau contohnya seperti orang tua atau teman-teman. Dan yang ketiga yaitu kalian bisa langsung datang ke psikiaternya atau meminta pertolongan secara langsung ya. Bisa nanti dikasih pertolongan secara obat, terus kayak ditanya-tanya gitu ya? konsul gitu ya dok gitu. Baik, maaf tadi ada gangguan lagi. Caca ulang lagi ya pertanyaannya untuk Ibu Dokter. Nah kalau Ibu Dokter sendiri ada nggak nih pesan atau kata-kata yang ingin Ibu sampaikan kepada pendengar mungkin yang sedang mengalaminya? Ya, mungkin saya akan menyampaikan beberapa pesan kepada kalian. Jadi di sini bahwa buat kalian yang pengidap PTSD sendiri, benar kata Madinah kalau kalian itu nggak sendiri. Banyak yang akan membantu kalian dan mengulurkan tangan dengan sukarela untuk membantu kalian. Coba kalian bisa berbicara atau konsultasi kepada psikiater. Nah, sebenarnya saran saya itu coba kalian temukan suatu cara untuk mengekspresikan diri kalian. Seperti Madinah kan tadi melukis ya. Kalian bisa menggambar, menulis atau berolahraga mungkin. Nah, terus yang paling penting itu kalian harus fokus kepada langkah yang kalian tuju, yaitu dengan penyembuhan kalian sendiri. Nah, karena setiap kemajuan mau sekecil apapun itu adalah suatu pencapaian yang sangat berharga buat setiap orang. Gitu. Nah, sebagai penutupan nih dok, ada nggak sih sepatah dua kata penyemangat mungkin yang bisa membantu para penderita PTSD di luar sana? Mungkin
hari-hari yang sulit itu bukan arti tanda kelemahan buat kita, melainkan bagian dari suatu penyembuhan atau proses penyembuhan ya. Jadi buat kalian di luar sana terus berjuang karena kalian itu tidak sendiri. Jangan ragu untuk mencari pertolongan atau bantuan karena kita bakal bantu kalian sebisa kami. Pokoknya suatu proses itu tidak ada yang mudah. Semua proses itu pasti melelahkan. Tetapi setiap usaha yang kalian lakukan itu sangat berharga buat kalian sendiri juga. Gitu. Baik, terima kasih untuk Ibu Dokter Ade dan juga Madinah karena telah menemani penonton dan Caca hari ini untuk membahas topik tentang PTSD. Nah, buat kalian penonton setia Poma, semoga terinspirasi dengan tema hari ini ya. Dan juga untuk para penderita PTSD di luar sana, kalian harus tetap semangat ya dan jangan menyerah. Segitu aja dari kita hari ini. Kita pamit undur diri. Sampai jumpa di Poma selanjutnya.